Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Dalam kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi bab 2 sub 2, yaitu mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Sebelumnya kita pelajari dulu konsep materi yang akan dibahas pada bab ini. Yang pertama adalah periodisasi demokrasi di Indonesia dibagi menjadi periode 1945 sampai 1949. Kemudian yang kedua yaitu periode 1949 sampai 1959. Periode ketiga yaitu tahun 1959 sampai 1965. Periode keempat yaitu tahun 1965 sampai 1998. Periode kelima yaitu periode 1998 sampai dengan sekarang. Yang kedua yaitu mengenai kehidupan demokratis. Yang dibahas dalam materi ini adalah mengenai makna penting kehidupan demokratis dan perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama yaitu periodisasi demokrasi di Indonesia. Dimulai dari periode yang pertama tahun 1945 sampai 1949. Pada periode ini, ciri demokrasi dan beberapa peristiwa berkaitan demokrasi pada saat itu. Yang pertama adalah adanya pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua yaitu adanya pembatasan kekuasaan presiden oleh KNIP yang berperan sebagai parlemen pada saat itu. Yang ketiga, munculnya partai politik sebagai akibat dari adanya maklumat wakil presiden yang menyerukan pendirian partai-partai politik. Periode yang kedua yaitu tahun 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini Indonesia menganut demokrasi liberal atau disebut juga demokrasi parlementer. Pada masa ini ditandai oleh 2 kali pergantian konstitusi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS ketika Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat akibat dari adanya pengakuan secara de jure dari Belanda dalam perjanjian KMB berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang kedua, Konstitusi RIS berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 karena pada waktu itu masyarakat merasa tidak cocok dengan bentuk serikat, ingin kembali ke negara kesatuan, maka diperlukan Undang-Undang Dasar yang baru. Untuk menunggu Undang Dasar yang baru, maka digunakanlah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menunggu Badan Konstituante menyusun yang baru. UDS 1950 ini berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959. Bagaimana perwujudan penerapan demokrasi periode 1949 sampai 1959? Yang pertama, parlemen memiliki kekuasaan yang kuat yang ditandai dengan sering munculnya mosi tidak percaya atau pernyataan tidak percaya dari parlemen kepada pemerintah. Yang kedua yaitu adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya itu sangat tinggi
Hal ini ditandai dengan kuatnya parlemen dan media massa sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, kehidupan kepartaian pada masa itu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang karena ditandai dengan tidak ikut campurnya pemerintah terkait dengan rekrutmen partai politik. Yang keempat, dilaksanakan pemilu secara demokratis yang ditandai dengan diselenggarakannya pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Yang kelima, masyarakat bisa menikmati hak-hak dasarnya atau hak asasinya secara utuh, seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, hak kebebasan pers, dan hak berpendapat. Yang keenam, daerah diberikan otonomi yang luas, ditandai dengan diterapkannya asas desentralisasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi pada masa demokrasi ini, demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya. Kita lanjutkan ke periode ketiga, 1959 sampai 1965. Latar belakang mengapa demokrasi liberal berakhir, yaitu yang pertama adanya penolakan konsepsi presiden dan pembentukan Dewan Nasional yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Yang ketiga yaitu kuatnya politik aliran. Apa itu politik aliran? Yaitu suatu masyarakat yang memilih pilihan politiknya masih berdasarkan kepada aliran, agama ataupun ideologi yang dianut seseorang. Berdasarkan penelitian seorang ahli, di masyarakat Jawa terdiri dari 3 golongan, yaitu santri, abangan, dan priai. Yang keempat, basis atau pondasi sosial dan ekonomi masih sangat lemah. Karena latar belakang tersebut, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi bubarkan konstituante karena tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Yang kedua adalah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia dan dibentuknya MPRS dan DPAS. Pada masa ini, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun terjadi salah penafsiran oleh Presiden Soekarno. Jadi terpimpin di sini diartikan dipimpin oleh pemimpin besar revolusi. Sehingga karakteristik demokrasi terpimpin pada masa itu adalah mengaburnya sistem kepartaian. Jadi kehadiran partai politik bukan untuk mempersiapkan diri menjadi atau mengisi jabatan politik di pemerintah, namun lebih merupakan elemen penopang dari talik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, hak dasar manusia menjadi sangat lemah atau kurang diperhatikannya hak asasi manusia. Jadi Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, atau ada lawan politik yang berani menentang pendapatnya, maka akan dijadikan tahanan politik. Yang ketiga, lembaga legislatif DPR GR sangat lemah. Karena di sini DPR GR tidak lebih hanya menjadi instrumen politik lembaga kepresidenan,
Dalam proses rekrutmen politiknya pun lembaga ini ditentukan oleh presiden. Yang keempat, kebebasan pers yang kurang. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah, seperti Harian Abadi dari Partai Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI. Yang kelima, yaitu terjadi sentralisasi kekuasaan. Sentral itu artinya terpusat, jadi kekuasaan berada di pemerintah pusat, yaitu di tangan presiden. Jadi presiden semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi daerah tidak memiliki lagi otonomi daerah atau otonominya dibatasi. Periode keempat yaitu 1965 sampai 1998. Lini masa awal munculnya Orde Baru dan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia pada saat ini. Itu pada saat 1965 sampai 1998. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini, yaitu pada tanggal 30 September 1965 terjadi sebuah peristiwa besar yang disebut dengan Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 11 Maret 1966, Bapak Soeharto pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, menerima surat perintah 11 Maret untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu agar situasi keamanan kembali stabil. Maret 1967, pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS dan Bapak Soeharto kemudian ditunjuk serta ditetapkan sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Baru Maret 1968, MPRS kemudian melantik Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang menandai lahirnya Orde Baru dan berakhirnya Orde Lama dan ditetapkannya demokrasi Pancasila. Karakter demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif jarang terjadi. Di rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Karena kita tahu pada zaman Orde Baru, walaupun ada pemilihan umum, tetap hasil dari pemilu itu adalah terpilihnya Bapak Soeharto menjadi presiden. Yang kedua, yaitu rekrutmen politik bersifat tertutup. Jadi rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah, baik itu lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. Nah, dalam hal ini bersifat tertutup, tidak terbuka, kecuali yang terbuka itu yaitu pemilihan anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilu. Pengisian jabatan seperti Mahkamah Agung, DPA, dan jabatan lainnya dalam birokrasi masih dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Yang ketiga, adanya pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilu dilaksanakan sebanyak 7 kali dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap 5 tahun sekali. Namun, kalau kita amati dari kualitas pelaksanaan pemilu tersebut masih sangat jauh dari semangat demokrasi. Karena pemilu tidak melahirkan persaingan yang sehat. Yang terjadi adalah kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. Yang keempat adalah pelaksanaan hak dasar warga negara dibatasi. Jadi bukan rahasia umum lagi, bahkan dunia internasional seringkali menyoroti politik Indonesia yang berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia.
Di antaranya yaitu persoalan mengenai masalah kebebasan pers sering muncul di permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat selama pemerintahan Orde Baru. Misalkan sejarah pemberangusan surat kabar yang terulang kembali seperti pada zaman Orde Lama, misalkan dicekalnya majalah Tempo, Detik, dan sebagainya oleh pemerintah. Periode berikutnya adalah tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sebelumnya kita akan bahas dulu latar belakang jatuhnya pemerintah Orde Baru. Yang pertama yaitu dimulai sejak adanya krisis moneter yang kemudian menyebabkan krisis politik. Yang kedua, munculnya krisis multidimensi. Rakyat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah pada masa itu. Yang ketiga, tekanan politik dari luar negeri, salah satunya dari Amerika Serikat, dan dari dalam negeri, yaitu berupa gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa yang menuntut Bapak Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Yang keempat, aparat berusaha melawan gerakan massa. Yang kelima, keamanan sudah tidak bisa dijaga karena kerusuhan pecah di mana-mana. Yang keenam, gedung DPR MPR berhasil dikuasai oleh 15.000 mahasiswa. Yang ketujuh, para tokoh politik bergabung dengan gerakan massa. Yang kedelapan, Bapak Soeharto menawarkan untuk merubah kabinet atau reshuffle dan membentuk Dewan Reformasi. Yang kesembilan, para menterinya banyak yang mengundurkan diri. Yang ke-10, akhirnya Bapak Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 dan Wakil Presiden yaitu Bapak B.J. Habibie naik menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan reformasi yaitu adanya kebebasan pers, di mana pers menjadi lebih leluasa untuk memberikan saran dan kritik kepada pemerintah. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai pada pemilu 1999 yang bisa terlihat dengan adanya 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu. Karakter demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama adalah pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis, yaitu dengan ada asasnya juber, luber, dan langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, serta adil. Yang kedua, adanya rotasi kekuasaan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, pengisian jabatan politik dilakukan dengan pengrekrutan secara terbuka. Yang keempat, hak dasar rakyat atau hak asasi lebih terjamin. Sekarang bagaimana kehidupan demokratis di Indonesia? Kita harus mengetahui dulu makna penting dari kehidupan demokratis. Yang pertama yaitu persamaan kedudukan di muka hukum. Jadi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada yang diistimewakan. Atau di sini kita mengenal adanya asas legalitas. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Jadi dalam membuat keputusan atau peraturan, pemerintah harus memperhatikan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini ada peranan dari Dewan Perwakilan Rakyat, itu sangat penting. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan secara adil. Jadi setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendapatan yang layak agar hidupnya bisa sejahtera. Yang keempat yaitu adanya kebebasan yang bertanggung jawab.
Jadi kebebasan yang kita miliki itu dibatasi oleh aturan, dibatasi oleh hak orang lain sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pelaksanaan kehidupan demokratis di lingkungan rumah? Jadi mulai kehidupan demokratis itu harus mulai dibiasakan di lingkungan terkecil, yaitu di rumah. Di antaranya tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Jadi kalau ada suatu masalah harus dimusyawarahkan dengan anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, yaitu dalam setiap pembelajaran harus aktif dalam diskusi kelas. Di lingkungan masyarakat, diantaranya itu ada kegiatan kerja bakti masyarakat, musyawarah desa. Di lingkungan bangsa dan negara, yaitu kita aktif dalam pemilihan umum, tidak golput. Barangkali itu saja materi kelas 11 bab 2 sub 2. Mudah-mudahan kalian bisa memahami isi materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.